Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara bersama saya sarapan pagi, tapi sarapannya agak siang ini. Jadi kalau Bapak Ibu belum sarapan sabda, mari kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50, ayat panjang ini. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, rupanya ini nama yang mengundang, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah dijelaskan panjang lebar, sudah jelas di sini bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Itu yang dari pihak Tuhan Yesus. Yang diampuni adalah orang yang merasa berdosa, yang diungkapkan dalam bentuk tindakan, yaitu kata kalau di sini menangis terus, kemudian menyeka rambutnya, mengurapi Tuhan dengan minyak, menghormati Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, bahkan mempersembahkan kepada Tuhan hal yang terbaik yang dia miliki sebagai ucapan, dikatakan di sini sebagai kasih, ungkapan terima kasih atas tanda petik pengampunan yang nanti akan diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dengan lain perkataan, sebenarnya orang ini menangisi kesalahannya, membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus sama sekali tidak berharga, sehingga ia mengusap rambutnya setelah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang ini dikenal, sangat dikenal malah, orang berdosa di satu kota. Ini terkenal dosanya, tapi Tuhan Yesus mengampuni. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mungkin memiliki dosa, ya tidak sebesar perempuan ini mungkin, atau ada yang lebih daripada itu. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan mau mengampuni, dosamu sudah diampuni katanya. Bagi yang bertobat, yang merasa tidak mampu mengatasi hidup, mengatasi dosa, mengatasi kesalahan, ada kabar baik. Saudara bisa lepas dari dosa dengan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Hidup Bapak Ibu Saudara, akui dosanya dan terima Yesus sebagai Tuhan yang mengampuni dosa. Memang nanti dijelaskan cara Tuhan mengampuni dosa adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Tapi dalam hal ini tekanannya adalah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Seberapa banyak saudara, perbuatan saudara, semuanya bisa dihapuskan. Dan kalau saudara bersedia, mari hari ini kita mengakui dosa. Yang belum pernah percaya kepada Yesus sebagai pengampun dosa, mari Bapak Ibu Saudara sadar, mengakui dosa di hadapan Tuhan dan menerima Yesus sebagai pengampun dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuasaan-Mu yang berhak, berwenang mengampuni dosa. Terima kasih atas dosa-dosa kami yang Tuhan sudah ampuni. Biarlah kami hidup bersih mengikuti pimpinan Tuhan sesudah kami mempercayakan diri kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mohon Tuhan supaya kami bisa mencerminkan pengakuan kami kepadamu, dosa kami kepadamu dalam bentuk tindakan seperti perempuan yang berdosa itu, mengungkapkan kasih. Biarlah kami hari ini bisa mengungkapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang menunjukkan pertobatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Yesus, terima kasih atas penebusan-Mu untuk kami ya Tuhan. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.